Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa may ya'sillaha wa rasulahu dan Imron juga nama dari ayahnya Musa dan Harun. Maka nanti di dalam ayat-ayat ini disebutkan bahwa Bani Israel merasa sangat tercoreng dengan kelahiran Isa alaihissalam karena Maryam dianggap oleh mereka, kepercayaan Bani Israel itu telah melakukan perzinahan dengan seorang yang bernama Yusuf, si tukang kayu, namanya Yusuf An-Najjar. Bapak Ibu sekalian, kisah tentang kelahiran Isa alaihissalam itu panjang diceritakan dalam surat Maryam untuk memberikan klarifikasi, penjelasan bahwa kepercayaan Yahudi terhadap Nabi Isa itu adalah sama sekali tidak benar. Karena mereka menganggap Maryam telah berzina, sehingga konsekuensinya Isa adalah anak zina. Maka disebutkan dalam Taurat Isa bin Yusuf An-Najjar yang telah dirubah oleh mereka kitab itu. Sementara kalangan yang meyakini bahwa Isa itu adalah Ibnullah, anak Allah, auzubillah min dzalik, anak Tuhan, menyangka bahwa Nabi Adam alaihissalam ketika melanggar perintah Allah memakan buah khuldi, disebutkan dalam perjanjian baru Tuhan itu bingung untuk menghukum Adam. Bagaimana mungkin seorang Tuhan dianggap bingung untuk menghukum Adam karena telah memakan buah khuldi, lalu kemudian diturunkan ke bumi. Setelah beratus tahun baru kemudian Tuhan dalam keyakinan mereka memutuskan untuk masuk ke dalam ruhnya Maryam, menjelma menjadi Isa, kemudian lahir, akhirnya disalib. Itulah proses penebusan dosa dalam keyakinan Nasrani. Dua kutub ekstrim kanan dan kiri
ditengahi oleh keyakinan dalam Islam. Maka Islam adalah jalan tengah, ya, yang sering disebut orang sebagai Islam moderat gitu ya. Islam moderat itu artinya Islam yang tidak terlalu condong ke kiri, tidak juga condong ke kanan, tapi menengahi keyakinan yang salah bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Nanti akan kita jelaskan pada ayat selanjutnya. Setelah lahir Nabi Isa, dia mengungsi ke arah timur, bersandar di pokok pohon kurma. Lalu kemudian Allah perintahkan untuk goyangkan pohon kurma itu, berjatuhanlah butiran-butiran kurma yang manis, yang mengkal. Kemudian goyangkan kakimu, maka di bawahnya keluar air. Nabi Isa yang baru lahir itu kemudian berkata, jangan bersedih ibu, gembirakan hatimu, telah mengalir di bawah kakimu air. Disuruh diminum untuk menguatkan tenaga. Saat Nabi Isa lahir ketika masih bayi sudah Allah berikan mukjizat bisa bicara. Dan goyangkan pokok kurma ini berjatuhan. Itu keajaiban ya, keajaiban yang menjadi mukjizat Nabi Isa ketika masih bayi. Dari kejadian itu Maryam kemudian berkesimpulan bahwa ini bukan bayi biasa. Ini adalah bayi ajaib. Kalau ini ajaib, kalau Isa bayi saja sudah bisa ngomong, sudah bisa menceritakan tentang kondisi dirinya yang masih bayi, berarti saya cukup serahkan urusan ini kepada Allah. Kita lanjutkan ayatnya. Ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyya. Maka digendonglah bayi merah Isa itu kepada kaumnya, seraya membopongnya, menggendongnya. Lalu berkata mereka, Maryam, ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariyya. Sungguh engkau telah berbuat sesuatu yang sangat luar biasa. Fariyah itu disebut sebagai sesuatu yang luar biasa, menandakan bahwa perbuatanmu itu sesuatu yang hina, jahat, laknat, rendah, pezina, tuduhannya seperti itu. Tapi Maryam diberikan ketenangan karena sudah melihat keajaiban-keajaiban ketika bayi Isa baru dilahirkan sudah bisa bicara. Jadi tenang, dia sudah mendapatkan semacam tenaga gitu ya. Walaupun baru melahirkan tapi sudah mendapatkan tenaga. Lalu kemudian mereka semakin mencecar pertanyaan sampai keluar kata-kata, ya ukhta Harun, wahai saudara perempuan Harun, maka abuki imra'as saw, bapakmu bukan penjahat. Wa ma kanat ummuki baghiyah, ibumu bukan pezina. Dimarahi sedemikian rupa oleh kaumnya, melihat sudah begitu lama dia mengasingkan diri, dikira oleh kaumnya itu beribadah, berkhalwat kepada Allah di Baitul Maqdis, di satu tempat yang bernama mihrab, tidak pernah kelihatan di rumahnya, tidak terlihat main bersama teman sebayanya. Tiba-tiba gadis suci ini menggendong bayi. Bagaimanalah perasaan orang-orang yang ada di sekitarnya? Wahai perempuan Harun, perempuan saudara Harun. Ada dua pendapat terkait dengan hai perempuan saudara Harun. Pertama, Harun saudara Nabi Musa, kakaknya Nabi Musa, itu namanya Harun. Jaraknya jauh sekali ya, dari Harun ke Isa. Harun Sulaiman ya, dari Musa. Terus siapa lagi habis Musa? Musa, Harun, Sulaiman, Ilyasa, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Isa. Ada sekitar sepuluhan generasi, ratusan mungkin ribuan tahun. Kok Harun masih disebut? Apa benar dia masih ada garis keturunan dengan Harun yang
saudaranya Musa. Pendapat kedua mengatakan ketika salah seorang sahabat masuk ke perkampungan Nasrani Najron, orang-orang Nasrani itu mencari celah kelemahan ajaran Islam itu. Quran kamu itu menyebut-nyebut Maryam saudara perempuan Harun. Ngawur katanya. Harun itu ribuan tahun sebelum kelahiran Isa. Kenapa disebut sebagai saudara perempuan Harun? Harun itu kan masanya Nabi Musa gitu, sudah ratusan ribuan tahun yang lalu. Mereka ingin mengorek kalau ada kesalahan dalam Quran. Lalu sahabat ini pulang mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, Nasrani Najron itu memprotes, kenapa Quran menyebut Maryam saudara perempuan Harun, sementara Harun itu adalah saudaranya Nabi Musa yang sudah hidup ratusan ribuan, generasinya sudah sangat jauh, berarti salah. Terus kata Rasulullah, Harun yang dimaksud adalah saudaranya siapa? Maryam. Jadi ada kebiasaan di kalangan Bani Israel menyebut seseorang atau menamai seseorang dengan nama-nama orang soleh, termasuk nama nabi. Di sini juga ada kan nama nabi kan? Ada nggak? Misalnya Pak Zakaria kan itu nama nabi. Pak Yusuf kan nama nabi. Ada kebiasaan orang menamai anaknya dengan nama nabi, tapi bukan berarti dia nabi kan? Pak Yusuf misalnya, nabi bukan? Kan bukan, tapi namanya Yusuf. Zakaria misalnya, nabi bukan? Kan bukan. Ada di sini misalnya Muhammad Samri gitu kan. Muhammad Samri. Kan bukan Muhammad Nabi Muhammad kan? Tapi maksudnya menisbatkan nama kepada orang soleh, bahkan nama nabi, dengan harapan orang tuanya berharap anaknya berperilaku seperti nabi. Kan gitu Pak. Jadi menurut penjelasan ini, Rasulullah mengatakan yang dimaksud ya ukhta Harun itu bukan Harun saudaranya Musa, bukan. Tapi memang ada saudara di kalangan Bani Israel itu yang selalu menyebut nama orang soleh, ulama, bahkan nabi untuk memberi nama kepada anak-anaknya. Ada kan bapak ibu yang punya nama atau cucu dengan nama Muhammad Soleh misalnya ya? Ada kan? Muhammad Yahya, Muhammad Harun, Muhammad siapalah gitu. Itu menunjukkan bahwa orang tuanya berkeinginan menjadi doa agar anaknya berperilaku terpuji seperti Nabi Muhammad. Itu jadi bantahan orang-orang Nasrani bahwa Quran itu salah itu dibantah oleh Rasulullah dengan hadis itu. Bagaimana mungkin wahai Maryam kamu bisa menggendong bayi, kamu bisa mungkin hamil, kamu berzina, sementara bapakmu itu adalah orang yang sangat soleh. Imron orang yang sangat pemuka Bani Israel yang sangat soleh. Ibumu bukan seorang pezina. Pengasuhmu Nabi Zakaria adalah orang yang sangat soleh. Kamu hari-hari beribadah di mihrab. Kok tiba-tiba bayi pulang menggendong bayi? Kalau kamu dari keturunan orang yang ya mungkin jelek, jahat, perilakunya dikenal sebagai orang yang tidak baik, itu saja merupakan aib. Bagaimana seorang yang dari keluarga baik-baik tiba-tiba hamil tanpa diketahui siapa bapaknya? Dari sinilah kemudian Maryam fa'asyara ilaihi, memberi isyarat kepada bayi Isa yang masih digendong. Kalau mereka berkata lagi, marah, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sobiyya, bagaimana mungkin aku bisa berbicara kepada bayi yang masih digendong? Jadi mereka berceloteh, kamu ini kurang ajar, kamu ini pezina, kamu ini keturunan baik-baik tapi sudah bawa bayi, kamu ini berzina dengan siapa? Diam aja, langsung menunjuk. Jadi ini bayi misalnya, bayi gak ngomong, gitu aja, memberi isyarat. Ini bayi ditaruh di meja, langsung ditunjuk.
Dia memberi isyarat. Jadi isyarat itu adalah perkataan yang tidak terucap, tapi cukup memberikan hujah, alasan yang jelas. Ngomonglah, kira-kira begitu ya. Ngomonglah sama bayi. Tambah marah lagi. Kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya? Bagaimana mungkin aku bicara sama bayi yang masih digendong? Marah kan? Mereka menganggap Maryam itu main-main kan? Sudah dianggapnya sebagai pelacur, sudah dianggap tidak ada gunanya, sampah, malah ngejek lagi sekarang. Kami ini yang datang suruh bicara sama bayi yang masih digendong. Lalu kemudian dia ngomong, qala inni Abdullah. Kata pertama yang diucapkan oleh Isa merah ini, bayi merah ini, ana Abdullah, inni Abdullah, aku hamba Allah. Ayat ini menjadi dalil bahwa yang menganggap Isa anak Allah adalah sesat. Ini adalah inni Abdullah, aku hamba Allah. Coba perhatikan ayat yang ke-30. Saya ini hamba Allah. Lalu dia kemudian kata yang kedua, ataniyal kitab, diberikan aku kitab. Kitab apa? Injil. Masih bayi dikasih kitab? Atau nanti setelah dewasa? Nanti. Maksudnya sudah tertulis di Lauh Mahfuz bahwa saya lahir tanpa ayah, saya sebagai hamba Allah, tapi nanti dewasanya saya akan diberi kitab Injil. Maksudnya yang dikatakan oleh Isa bayi ini adalah saya sudah tertulis di Lauh Mahfuz bahwa saya nanti besar akan diberikan kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan menjadikan aku seorang nabi. Kira-kira orang yang berada di sekelilingnya itu gimana ya? Kalau ibu bapak menyaksikan pemandangan seperti itu, kira-kira gimana Pak? Bengong kali ya? Lama sekali mungkin melongoknya, gitu kan? Jadikan aku. Masih bicara lagi yang ketiga. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah jadikan aku menjadi orang yang selalu memberikan keberkatan, kebaikan, kemelimpahan kebaikan di mana saja aku berada. Terbukti kemudian Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit. Keberkahan Nabi Isa kemudian dibuktikan dia bisa mengusap orang buta langsung menjadi bisa melihat, mengusap kaki yang lumpuh langsung bisa jalan. Maka disebut Isa Al-Masih. Tahu apa artinya Al-Masih? Isa yang selalu mengusap. Diusapnya mata yang buta melihat, diusapnya kaki yang lumpuh bisa jalan, bahkan diusapnya orang mati bisa. Isa Al-Masih. Ada lagi nama Al-Masih yang lain selain Isa? Al-Masihid Dajjal. Dajjal juga disebut Al-Masih, yang selalu mengusap tanah yang kering langsung menjadi subur, mengusap bahkan orang mati bisa bangun. Tapi itu tipuan. Karena tipuannya begitu dahsyat, banyak sekali orang yang mau menjadi pengikut Dajjal. Dia selalu membawa surga di sebelah kanannya, tapi itu tipuan, padahal itu neraka. Dia sebelah kirinya ada api, itu tipuan, padahal itu surga. Orang berbondong-bondong masuk ke surga sebelah kanan, padahal dalamnya neraka. Menghindari neraka, padahal itu surga. Tukang tipu namanya Dajjal. Al-Masih juga namanya. Kan doanya gini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid. Namanya sama Al-Masih, tapi satu Al-Masih itu mengusap menjadi sembuh, membawa kebenaran, kebaikan dan wahyu. Yang satunya mengusap untuk menipu, Ad-Dajjal.
Dijadikan aku menjadi orang yang selalu berkah di mana saja berada. Yang ketiga, yang keempat, wa ausani sholat. Diwasiatkan kepadaku untuk selalu mendirikan sholat. Mungkin Bapak Ibu bertanya, sholatnya Nabi Isa gimana? Gak diceritakan ya. Apakah 5 waktu, apa hanya pagi sore, apa hanya siang dan malam? Gak ada cerita, gak ada penjelasan yang detail. Tapi perintah sholat itu sudah ada sejak zaman Nabi Isa. Waz zakah, dan juga diperintahkan kepadaku untuk berzakat. Ada 2 khilaf di kalangan ulama. Nabi Isa itu miskin gitu, nanti setelah dewasanya. Saking miskinnya, bajunya, pakaiannya itu hanya terbuat dari ya bahan-bahan yang kasar gitu ya, bahan-bahan yang murah, mungkin kulit-kulit kayu dan sebagainya ya. Makanya kan kalau Bapak Ibu lihat di gambarnya itu, ya kan, di gambar di kelompok sebelah itu kan cuma kayak, mohon maaf ya, kayak apa? Kayak daleman gitu kan? Itu saking miskinnya. Terus rambutnya segini kan? Gak pernah dicukur. Tapi bukan itu. Itu siapa? Yudas. Bukan itu. Gitu kan? Lalu kemudian madum tuhaya, selagi aku hidup. Artinya syariat sholat, syariat zakat itu sudah diperintahkan Allah sejak dulu, dilanjutkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir ini, wa barram biwalidati, diperintahkan Allah kepadaku untuk selalu berbakti kepada ibuku. Siapa ibunya Isa? Ya Maryam tadi. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak dijadikan aku seorang yang sombong lagi durhaka. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberkahan Nabi Isa ini akan berlanjut bahkan hingga akhir zaman menjelang datangnya hari kiamat. Diturunkan Allah, ini menjadi keyakinan ya bagi seorang muslim, harus menjadi akidah yang kokoh bahwa dia pertama adalah hamba Allah, bukan anak Tuhan. Islam datang meluruskan itu, keyakinan yang salah, keyakinan yang keliru, bahwa Yahudi mengatakan dia telah berzina, kemudian Nasrani mengatakan dia anak Tuhan, Islam dengan tegas mengatakan hamba Allah. Tegas Bapak Ibu. Maka beginilah Islam memberikan penjelasan atas kekeliruan kelahiran Nabi Isa, sehingga terbelah menjadi 3 kelompok besar, berjuta, beratus, bahkan bermiliar orang percaya bahwa dia itu adalah anak Tuhan. Sebagiannya lagi Yahudi mengatakan sekitar 7-10 juta di Israel sana mengatakan ini adalah anak zina. Islam meluruskan bukan anak zina, bukan anak Tuhan. Isa adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Isa dilahirkan tanpa seorang ayah, ya sangat mudah bagi Allah menciptakan Adam dan Hawa tanpa ayah, tanpa ibu saja bisa, apalagi sekedar dilahirkan tanpa seorang ayah. Maka keyakinan ini harus menjadi pegangan kita dan jangan sampai goyah, karena ini bagian dari akidah. Akidah ini harus kita pegang dengan teguh, dengan kokoh. Jangan sampai kemudian orang menyebutkan bahwa semua agama benar, semua agama sama. Tidak sama. Tidak semua benar bagi kita muslim. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Siapa yang mencari agama selain Islam, sebutkan dalam surat Al-Imran, maka dia menjadi orang yang rugi. Menjadi orang yang rugi. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat nanti termasuk orang yang rugi. Ayat ke-33, wassalamu alayya
selamat kepadaku. Ini masih bayi ya. Ini dibicarakan, diucapkan ketika masih bayi. Selamat untukku yauma wulidtu, ketika saya dilahirkan. Allah berikan saya keselamatan ketika aku lahir. Wa yauma amutu, dan nanti setelah pada saat aku mati. Wa yauma yub'atsu hayy, wa yauma ub'atsu hayya, dan selamat atasku saat nanti Allah bangkitkan kembali. 3 keadaan Bapak Ibu saat manusia sangat butuh pertolongan Allah adalah di 3 perpindahan kehidupan. Perpindahan kehidupan pertama adalah dari perut ibu ke alam dunia, yaitu yang disebut dengan hari kelahiran. Allah menyebutnya wassalamu alayya, selamat untukku ketika aku dilahirkan. Jadi dilahirkan itu bukan di bawah pohon cemara versi Al-Quran ya. Dilahirkan di bawah pohon kurma. Kenapa gambarnya bukan pohon kurma? Kenapa pohon cemara? Itu saja sudah salah. Al-Quran menginformasikan kita lahir di bawah pohon kurma. Digoyang-goyang, bahkan lagi sakit habis melahirkan suruh goyang pohon kurma terus jatuh. Kira-kira ibu-ibu kalau lagi melahirkan suruh goyang pohon kurmanya yang goyang apa ibunya yang goyang? Tapi kan sekali lagi ini mukjizat ya. Jadi cuma sekedar ya mungkin ditoel dikit lah gitu, langsung perjatuhan. Maksudnya apa? Kira-kira Allah sanggup gak datangkan rezeki kepada Maryam sebagaimana dia waktu di mihrab, gak usah pakai goyang-goyang pohon, langsung didatangkan pakai piring gitu ya. Mungkin sudah ada ayam goreng masih masih panas, bisa gak kira-kira? Bisa kan? Cuma Allah ingin mengatakan bahwa kamu mendapatkan sesuatu harus dengan usaha, digoyang dulu. Terus kakinya bergerak sedikit, keluar air. Jadi makan minumlah, kamu bergembiralah, berbahagialah, karena kamu telah melahirkan seorang nabi akhir zaman. Engkau adalah perawan suci yang Allah SWT takdirkan dititipkan ruh yang bernama Isa alaihissalam. Selamat ketika dilahirkan. Nah, Isa sudah selamat ketika lahir. Buktinya sampai dewasa menjadi nabi. Wa yauma amutu, selamat ketika aku mati. Ketika mati berbeda cerita pula kan? Sebagian mengatakan dikejar-kejar, dikeroyok, dibunuh lalu disalib. Ayat ini membantah keyakinan yang keliru. Dia diselamatkan ketika kematiannya bukan dikejar, bukan dikeroyok, bukan dibunuh, tapi diangkat ke langit. Untuk diselamatkan Allah, nanti saatnya akan turun kembali ke dunia. Ngapain? 3 tugasnya. Pertama, mematahkan tiang-tiang salib, meluruskan akidah yang salah, mengaku dirinya sebagai umat Nabi Muhammad, bukan Nabi ke-26, menjadi pengikut sepertiga sebagaimana kita umatnya Nabi Muhammad. Mungkin nanti ada yang mau kenalan ya dengan Nabi Isa pas beliau turun, kita ketemu. Tapi mungkin sudah gak ketemu lagi ya, kan masih lama kiamatnya. Tapi kabarnya sekarang di bukit-bukit Taif di Mekah itu sudah hijau, bahkan turun salju. Itu tanda Rasul mengatakan dalam hadis, tidak akan datang hari kiamat kecuali bukit-bukit tandus gersang di Mekah sudah menghijau. Berarti kiamat sudah dekat. Dekatnya berapa tahun lagi? Wallahu a'lam. Jadi jawabannya gitu aja. Wallahu a'lam. Gak usah mereka-reka. Kayaknya mungkin tanggal 30 bulan 12 tahun 2030, gak usah percaya. Itu dukun santet pula. Jadi walaupun itu yang ngomong ulama, ustadz, kiai, gak usah yakin, gak usah percaya. Bohong. Nabi Muhammad saja bilang hanya sudah dekat. Dekatnya kapan? Wallahu a'lam. Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh, tidak disalib, tapi diangkat ke langit. Ayatnya bunyinya begini: wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum.
Sekali-kali mereka tidak membunuhnya, tidak juga mensalibnya, tetapi diserupakan orang yang seperti Nabi Isa. Diserupakan bentuknya, rupanya, wujudnya, mukanya sama. Siapakah dia? Yudas. Itulah yang kemudian mereka bunuh, mereka salib, mereka angkat, kemudian dipaku tangan kanannya, dipaku tangan kirinya, dipaku kepalanya, dipaku kakinya sebagai bentuk penebusan, kata tetangga sebelah. Tapi itu keyakinan yang salah. Lah sudah begitu disembah pula. Mohon maaf ya, sudah begitu disembah pula. Sudah bukan Isa, sudah bukan yang dibunuh, itu orang lain, pengkhianat, masih pula jadi kekeliruannya berlipat-lipat. Allah mengatakan, wa ma qataluhu, tidak dibunuh, wa salabuhu, tidak pula disalib, walakin syubbiha lahu, diserupakan orang yang mirip sekali dengan Isa. Sudah diangkat dulu. Inilah ayat yang mengatakan bahwa selamat atasku saat dilahirkan dan saat kematian. Jadi kematiannya tidak dibunuh. Ayat ini membantah keyakinan orang-orang yang meyakini bahwa Isa atau Yesus itu disalib. Dzalika Isa bin Maryam. Itulah kisah Isa putra Maryam. Qaulul haqqil ladzi fihi yamtarun. Perkataan yang benar. Ini benar Bapak Ibu. Inilah cerita yang sebenarnya. Inilah kisah Maryam yang mereka memperselisihkan. Berselisih ya. Berselisih apa? Iya, masa lahir tanpa ayah. Kalau gitu ayahnya Allah dong. Auzubillah min. Masa bisa hamil dia tidak punya suami. Oh, itu berzina sama Yusuf An-Najjar. Itu juga salah. Al-Quran meluruskan semua kesalahan ekstrem kanan, kekeliruan ekstrem kiri dengan mengatakan inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Nah, orang-orang Yahudi juga mengatakan inna qatalna Isa bin Maryam Rasulullah, kami telah membunuh Isa putra Maryam, Rasul utusan Allah. Jadi Yahudi itu memang hobinya bunuh-bunuhin Nabi dari dulu. Kapan Nabi yang tidak sesuai dengan selera mereka dibunuh. Kapan Nabi yang tidak dari keturunan yang Bani Israel dibunuh. Termasuk Nabi Muhammad SAW tidak diyakini sebagai Nabi. Mereka tidak mau mengakui kerasulan Muhammad karena Muhammad dilahirkan dari keturunan bangsa Arab, bukan dari Yahudi. Mereka tahu itu. Bahkan sebelum kelahiran Nabi Muhammad, mereka sudah berbondong-bondong menuju ke Madinah untuk menyambut kelahiran Nabi terakhir. Tetapi ketika lahir bukan dari kelompok mereka nggak mau percaya. Ngapain? Malah dimusuhi. Akhirnya terjadi pengusiran besar-besaran ketika Islam sudah jaya di Madinah terhadap Yahudi Bani Nadir. Itu yang kemudian Al-Quran meluruskan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahu. Tidak sekali-kali kamu membunuhnya, tidak pula kamu menyalibnya, tetapi kami serupakan orang yang mirip sama seperti Nabi Isa. Barrafa'ahullahu ilaihi, bahkan Allah angkat ke langit untuk diturunkan kembali nanti menjelang akhir zaman, untuk mematahkan tiang salib, membunuh babi-babi, dan kemudian membunuh Dajjal. Dajjal akan tewas, akan mati di tangan Nabi Isa alaihissalam. Dan itulah kisah tentang Nabi Isa alaihissalam. Mudah-mudahan bisa memberikan penguatan akidah, keyakinan bahwa inna dina indallahil Islam. Ya, agama yang kita yakini, agama yang kita perlu. Umat ini harus dijaga, harus diawasi supaya jangan sampai mau ditipu, mau dibodoh-bodohi dengan doktrin-doktrin bahwa semua agama benar, bahwa semua agama sama, lalu kemudian umat Islam merasa ya nggak perlu lagi beragama, bahkan ditinggal. Itulah cara-cara mereka untuk menjauhkan umat Islam dari ajaran agamanya. Mungkin ini sebagai bagian dari kajian tafsir surat Maryam tentang kelahiran Maryam
sampai dengan ayat ke 34. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau bertanya, silakan. Yang ada di rumah nanti akan saya share di channel YouTube. Pak Samri bisa like, share, and comment ya Pak Samri ya. Barangkali ada yang bertanya, silakan Pak. Bisa ada waktu, ibu-ibu boleh silakan. Tidak ada? Silakan Pak. Bukan, bukan. Dari Nabi Ismail. Jalurnya itu dari Nabi Ibrahim Ismail. Kalau Nabi Isa itu jalurnya dari Ishak, ya. Yahudi, semua Bani Israel, semua itu. Sampai Nabi Isa terakhir. Ya, beda jalur ya. Beda jalur. Walaupun ujungnya ketemu di Nabi Ibrahim ya. Tapi Ibrahim kan mendapatkan 2 putra ya. Satu Ibrahim itu melahirkan Ismail dari jalur Siti Hajar, Ishak dari jalur Sarah. Iya. Iya Pak. Anak istri tua dan anak istri muda. Anak istri tuanya bernama Ishak. Anak istri mudanya bernama Ismail. Dari muda melahirkan sampai kepada berlanjut hingga Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang tua Ishak sampai kepada Nabi Isa. Itulah keturunan-keturunan dari ulama-ulama bahkan nabi-nabi Bani Israel. Berhenti di Isa. Itu berhenti di Isa. Begitu. Jadi kabar kelahiran Nabi Muhammad itu sudah lengkap ada di dalam Taurat. Paham betul tentang Nabi terakhir karena sudah diceritakan detail sifat-sifatnya, bahkan kemana dia akan berdakwah, kemana akan hijrah. Ditunggu sampai kemudian Yahudi itu menetap lama sebelum kelahiran Nabi Muhammad di Madinah. Itu dalam rangka untuk menunggu kelahiran Nabi terakhir. Karena kan jarak antara kelahiran Isa ke Muhammad itu jauh, tapi kisahnya sudah ada dalam kitab mereka. Tetapi ketika dilahirkan dari kalangan bukan dari Bani Israel, mereka menolak. Sampai hari ini bermusuhan terus. 10 juta orang Israel itu, nggak sampai 10 juta lah, 9 juta sekian. Sampai hari ini tidak percaya. Padahal itu sudah dijelaskan di sana. Silakan Pak. Jadi penjelasan buat anak-anak Nabi Isa itu apakah ibu Maryam apakah Allah? Iya, ibunya siapa? Nabi Isa, Maryam, itu kan sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Dihembuskan kepadanya ruh dari malaikat Jibril yang diutus Allah untuk meniupkan ruh ke dalam rahimnya Maryam. Ya, ruhnya Allah itu. Ruhnya Allah itu maksudnya ya, kita punya ruh, semua kita punya ruh. Yang memegang kendali ruh kita itu Allah. Kita sudah ada ruhnya sebelum ada kita. Anak cucu kita yang akan lahir 5, 10, 20 tahun yang akan datang itu ruhnya sudah ada semua. Diperintahkan oleh Allah, salah satu di antara ruhnya ini yang namanya nanti Isa dititipkan kepada malaikat Jibril yang orang sebelah mengatakan Ruhul Kudus tadi itu langsung hamil, gitu kan? Maka mereka berkeyakinan bahwa itu adalah anaknya dia Allah maksudnya. Nah, dia Allah itu yang disebut sebagai Bapa. Tuhan Allah Bapa di surga itu. Terus Yesus itu yang Nabi Isa itu, Ruhul Kudus Jibril yang meniupkan ruh kepunyaan Allah. Sebagaimana saya juga ada ruh, nanti akan diambil lagi oleh Allah. Kalau nanti saya mati, ruhnya kembali ke Allah. Begitu kira-kira. Gitu kesana pertanyaannya itu gimana Pak? Oh iya. Allah yang menentukan nama itu Allah, tetapi melalui Maryam. Tentu karena Maryam wanita suci, ada bisa saja mendapatkan wahyu dari Jibril sehingga diberikan nama Isa bin Maryam. Gitu Pak. Tetapi kelompok sebelah mengatakan Isa binullah. Isa anaknya
Allah. Salah. Satu lagi mengatakan Isa bin Yusuf An-Najjar karena Maryam berzina dengan pemuda namanya Dua kutub ekstrim ini diluruskan oleh Islam. Abdullah, ini Abdullah, aku hamba Allah, sebagaimana kalian juga hamba Allah, diberikan aku kitab, dijadikan aku nabi. Itu cerita itu, kata-kata itu ketika dia masih bayi. Setelah itu ya kembali nyusul lagi, udah gak bicara-bicara lagi sampai normal maksudnya. Kenapa mengatakan ketika bayi? Meluruskan tuduhan bahwa Maryam berzina. Dengan cara apa coba? Kalau bayi ini nggak ngomong, nggak ada cara. Siapa yang bisa mengatakan dia tidak berzina kok? Loh, buktinya gimana? Nggak berzina. Wong buktinya dia nggak punya suami. Maka satu-satunya cara untuk menepis tuduhan ya bayinya diberikan mukjizat oleh Allah, bisa bicara ketika masih bayi. Kalau dia Isa nggak ditakdirkan bicara, sampai hari ini orang menuduh bahwa dia berzina. Tapi kan enggak, diluruskan oleh Isa sendiri ketika bayi. Tapi setelah itu riwayat mengatakan tidak bicara lagi, cuma sekali itu aja. Udah diam lagi, nyusul lagi, udah sampai dewasa. Kemudian baru diberi Taurat, Injil. Begitu Pak ya? Jelas. Terima kasih Bapak Ibu. Kisah tentang kelahiran Isa bin Maryam meluruskan kesalahan fatal yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mari kita sempurnakan dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.